Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Oke Aqua. Salam suatu hobi untuk seluruh skipper se-Indonesia. Hari ini kita mau ngebahas tentang CO2 nih. CO2 yang penting dalam aquascape. Kenapa CO2 itu sangat penting dalam aquascape? Jadi buat teman-teman penghobi yang baru mulai hobi aquascape, kita kasih info nih. Seberapa penting sih CO2 itu buat tanaman air aquascape? Jadi kita kenalin dulu CO2 yang biasa dikenal dengan karbon dioksida. Sangat penting bagi pertumbuhan air dan perkembangan tanaman air dalam aquascape. Jadi tanaman air melakukan fotosintesis, yaitu proses di mana mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Jadi untuk tumbuh dalam proses ini CO2 sangat diperlukan. Nah, tanaman air menggunakan CO2 untuk menghasilkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Jadi tanaman air ini membutuhkan injeksi CO2 di dalam tank untuk melakukan fotosintesis. Nah, kenapa CO2 sangat penting dalam aquascape? Jadi dengan adanya suplai CO2 yang cukup, tanaman air dalam aquascape dapat tumbuh dengan cepat dan sehat. Jadi kalau ada suplai CO2 yang memadai di dalam tank, tanaman akan tumbuh dengan cepat dan sehat. Nah, tanaman yang sehat akan memiliki dedaunan yang subur, akarnya yang kuat, dan menghasilkan oksigen yang memadai untuk ikan dan organisme akuatik lainnya. Nah, CO2 juga membantu mencegah pertumbuhan alga yang berlebihan, karena tanaman air yang sehat dapat bersaing dengan alga untuk nutrisi. Nah, jadi buat teman-teman perlu diketahui nih, injek CO2 di dalam tank itu dibutuhkan sekali oleh tanaman air untuk berfotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis itu akan menghasilkan yang namanya zat O2 atau oksigen. Nah, oksigen ini akan dipakai oleh ikan yang ada di dalam habitat tank teman-teman sekalian. Nah, kenapa CO2 ini bisa mencegah adanya alga di dalam aquascape? Jadi dengan adanya suplai CO2, tanaman akan sehat. Nah, semua nutrisi yang ada di tank itu akan dipakai oleh tanaman untuk berfotosintesis dengan CO2. Jadi alga enggak akan hidup, dia kalah bersaing dengan tanaman yang sehat. Nah, selain itu CO2 juga membantu menjaga pH air dan keseimbangan kimia dalam akuarium. Dalam jumlah yang tepat, CO2 dapat membantu menjaga pH air menjadi stabil. Nah, jadi injeksi CO2 dalam tank ini juga menjaga kestabilan pH dalam air. Nah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk ikan dan tanaman air. Jadi dengan pH yang stabil, tanaman air akan sehat dan ikan pun jadi sehat. Namun penting untuk mengatur dosis CO2 dengan tepat. Nah, jumlah CO2 yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Sementara jumlah CO2 yang terlalu tinggi dapat merugikan ikan dan organisme akuatik lainnya. Oleh karena itu kita harus melakukan pemantauan dan pengaturan CO2 dengan hati-hati. Nah, ini biasanya terjadi pada teman-teman yang pakai CO2 DIY ini. Karena kelemahan CO2 DIY itu nggak stabil. Jadi kalau CO2 nya nggak stabil, nah itu akan menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, bisa juga kalau CO2 nya terlalu tinggi, loss, biasanya yang pengguna DIY ini suka loss kerannya. Nah, itu akan mengakibatkan ikan-ikan pada mati karena CO2 nya terlalu over. Nah, untuk penggunaan CO2 ini biasanya yang dikenal oleh skipper-skipper di seluruh Indonesia. Jadi injeksi CO2 ini ada injeksi yang namanya injeksi CO2 tabung atau CO2 DIY. Nah, DIY ini biasa dikenal dengan CO2 DIY ragul dan CO2 cisot. Jadi tergantung pilihan teman-teman. Jika memang low budget bisa menggunakan injeksi CO2 DIY. Nah, kalau memang ada dananya bisa langsung menggunakan CO2 tabung. Cuma kita sangat menyarankan teman-teman skipper, pergunakanlah injeksi CO2 dengan menggunakan tabung, karena tabung itu lebih konsisten dan lebih stabil dibandingkan dengan CO2 DIY. Tapi buat teman-teman yang memang mahir membuat CO2 DIY, bisa menjadi alternatif untuk injeksi CO2 menggunakan DIY. Jadi secara keseluruhan CO2 ini memainkan peranan penting dalam aquascape.
Dengan memastikan pasokan CO2 yang cukup, tanaman air dapat tumbuh dengan baik, menjaga keseimbangan kimia akuarium, dan menciptakan lingkungan yang indah dan sehat untuk ikan dan organisme akuatik lainnya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman scaper yang baru mulai hobi aquascape nih, jadi itu tadi pentingnya CO2 untuk tanaman air aquascape. Oke, itu aja yang bisa kita kasih info tentang seberapa pentingnya CO2 dalam aquascape. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika video ini merasa bermanfaat buat teman-teman, bantu kita untuk like, subscribe, dan komen jika ada yang ditanyakan. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.